Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi denganku Gani Galvano. Hari ini 21 Maret 2026 adalah hari spesial untuk kita semua. Kalian tahu apa itu? Yaps, hari ini kita semua memperingati Hari Hutan Sedunia atau International Day of Forest. Walaupun di hari yang spesial ini kita belum bisa memenuhi target penanaman 1.000 pohon, tapi setidaknya kita masih terus menanam. Kenapa belum bisa 1.000 pohon? Karena bibit yang aku semai di pembibitan belum siap untuk ditanam. Kemungkinan akarnya belum banyak yang tumbuh, ditakutkan justru nanti banyak yang mati. Jadi seadanya dulu kita menanam. Oh ya, untuk teman-teman ketahui, International Day of Forest adalah hari yang ditetapkan dalam resolusi ke-200 di Sidang Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-67 di tahun 2012. Jadi, hari ini adalah Hari Hutan Sedunia yang ke-14 jika dihitung dari tahun 2012 ke tahun 2026. Dan di Hari Hutan Sedunia ini, aku akan menjelaskan hal yang berhubungan dengan hutan kepada kalian. Dan hal itu adalah definisi dari hutan primer. Apa itu hutan primer? Hutan primer adalah hutan yang masih perawan, yang tumbuh secara alami tanpa bantuan manusia, dan telah mencapai umur yang cukup tua. Hutan yang memiliki struktur ekosistem kompleks dan belum pernah mengalami gangguan signifikan oleh aktivitas manusia. Hutan primer ini sendiri memiliki beberapa jenis, antara lain, pertama, ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis dibagi menjadi dua, yaitu hutan hujan tropis dataran tinggi dan hutan hujan tropis dataran rendah, seperti hutan Amazon, Kongo, Borneo, Western Ghats India, Semenanjung Malaya, Madagaskar, Papua, Sumatera, Jawa, Daintree Australia, Maldivian Chili, dan wilayah tropis lainnya. Lalu berikutnya ada sabuk taiga utara, hutan musim dingin terluas di dunia, yang membentang dari Siberia, Alaska, Kanada, dan juga Skandinavia. Ini adalah bank karbon terbesar di dunia. Selanjutnya ada hutan montana primer, mulai dari Himalaya, Andes Patagonia, Kilimanjaro, Virunga Mountain, Kerinci, Papua Pegunungan, Gunung Gede Pangrango, Tasmania, dan hutan-hutan gunung lainnya. Lalu ada lagi hutan konifer tua, seperti di California, rumah bagi sekuya raksasa dan juga redwood pantai. Ada juga The Grove Bristol Cone Basin di Pegunungan Putih. Lalu ada hutan Alerce di Chili. Semua hutan konifer itu adalah hutan yang dipenuhi pohon-pohon raksasa dan pohon tua. Lanjut ke hutan musim gugur seperti di Amerika Serikat bagian timur, termasuk Pando the Great atau pohon Pando, yang merupakan satu kesatuan dari koloni aspen yang merupakan organisme tertua dan terbesar di muka bumi. Umurnya sudah lebih dari 80.000 tahun. Lalu hutan gugur di Eropa Tengah dan juga di Tiongkok. Dan yang tidak kalah penting adalah hutan mangrove di pesisir pantai, seperti Sundarban India, Indonesia, Papua Nugini, Australia, Florida, Nigeria, Kenya, Brasil, Venezuela, Kolombia, Kuba, dan wilayah tropis lainnya. Semua itu adalah jenis-jenis dari hutan primer. Lalu, apa ciri-ciri hutan primer? Ciri-ciri hutan primer adalah banyaknya keanekaragaman hayati yang hidup, dipenuhi pohon-pohon tua dan belum banyak tersentuh oleh aktivitas manusia. Seperti hutan bekokak yang sering aku jelajahi ini, sebenarnya masih bisa disebut hutan primer dalam kategori hutan hujan tropis pegunungan. Di sini keanekaragaman hayati masih cukup terjaga. Pepohonan emergen besar dan tua yang menjulang tinggi masih bisa kita jumpai, dengan akar-akar banir atau akar papan mereka yang menancap di lantai hutan yang gelap. Lalu ada pula tumbuhan epifit yang menempel di batang-batang pohon, liana yang merambat menuju puncak kanopi, bahkan batang pohon yang tumbang masih menjadi rumah bagi banyak mikroorganisme layaknya jamur, lumut, dan beberapa serangga. Hutan Bukit ini bisa disebut refugia biodiversitas, yang memiliki arti tempat spesies bertahan ketika hutan di sekitarnya berubah. Lalu, apakah hutan primer ini penting bagi kehidupan manusia? Jawabnya adalah sangat penting. Karena tanpa hutan primer yang masih kokoh, peradaban manusia yang dibangun selama ribuan tahun
bisa sangat terancam atau bahkan bisa saja runtuh. Ketika hutan primer mulai menghilang, banyak masalah yang akan terjadi, seperti polusi udara, polusi air, cuaca yang sulit diprediksi, bencana banjir, tanah longsor, pemanasan global, perubahan iklim, kekeringan, gagal panen, kelaparan, pandemi virus, bahkan munculnya bibit siklon tropis baru-baru ini adalah dampak dari hilangnya sebagian besar hutan primer dunia, termasuk hutan-hujan tropis yang ada di Indonesia. Entah itu digantikan oleh pemukiman penduduk, tambang, ataupun perkebunan yang digarap oleh manusia. Tidak peduli itu perkebunan sawit, kopi, karet, tebu, atau lahan pertanian lainnya. Ini bukan untuk menyudutkan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan serta membangun peradabannya, namun untuk pengingat bahwa kita tidak bisa hidup tanpa keberadaan hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Kita boleh saja menggunakan itu untuk keberlangsungan hidup manusia, namun dengan rasa hormat yang begitu dalam, aku harus menyampaikan bahwa sangat disarankan untuk mengurangi nafsu kita yang begitu besar kepada alam. Hasrat yang tidak pernah puas untuk menguasai segala hal itu adalah awal dari malapetaka yang akan kita jumpai. Bumi tidak hanya milik manusia. Semua spesies memiliki hak yang sama untuk hidup di atas muka bumi ini. Di dalam teori evolusi, mungkin kita adalah keluarga besar yang saling memakan antar spesies, namun bukan untuk saling memusnahkan satu sama lain. Jika manusia sering mengaku memiliki kognitif yang lebih tinggi dari spesies lain, harusnya dia juga memiliki empati yang lebih besar kepada spesies lain tersebut, sekaligus kepada dirinya sendiri. Musuh kita di bumi bukan antar suku, bukan antar ras, bukan antar agama, bukan antar bangsa dan negara, atau bahkan bukan antar spesies. Namun musuh terbesar kita adalah keserakahan kita sendiri, yang kelak dapat menyebabkan kepunahan massal ke-6 yang akan kita jumpai di masa depan. Di masa lalu, bumi sudah mengalami 5 kepunahan massal. Disebut kepunahan massal karena menyebabkan lebih dari 75% spesies musnah kala itu. Mulai dari kepunahan Ordovisium yang memusnahkan 85% spesies di lautan, karena sebagian besar kehidupan masih di laut. Penyebabnya adalah pendinginan global. Lalu kepunahan berikutnya adalah Devonian akhir, yang memusnahkan 75% spesies di bumi. Penyebabnya adalah perubahan iklim dan kurangnya oksigen di laut. Lalu kepunahan Permian Trias, atau The Great Dying, merupakan kepunahan terbesar sepanjang sejarah, yang memusnahkan 96 spesies laut dan 75% spesies darat. Penyebabnya adalah letusan gunung berapi dan pemanasan global. Berikutnya adalah kepunahan Triasik Jura, memusnahkan 80% spesies dari muka bumi. Penyebabnya masihlah letusan gunung berapi. Lalu kepunahan yang paling terkenal adalah kepunahan kapur atau Paleogen, yang mengakhiri zaman dinosaurus. Penyebabnya adalah hantaman asteroid di semenanjung Yucatan. Lalu ada pula kepunahan yang tidak sampai 75%, yaitu kepunahan megafauna di zaman es. Penyebabnya adalah pemanasan global dan munculnya spesies baru yang invasif serta berkognitif lebih tinggi, yaitu Homo sapiens atau manusia. Namun di kala itu, manusia belum mengalami overpopulasi, serta belum memiliki peradaban yang lebih kompleks. Maka dari itu, kepunahan di zaman es belum berdampak kepada manusia itu sendiri. Namun setelah peradaban manusia mulai berkembang, revolusi pertanian, revolusi industri, serta meningkatnya jumlah populasi manusia, meningkat pula aktivitas konsumtif manusia. Saat itulah dimulai transisi menuju kepunahan massal ke-6 atau kepunahan antroposen. Kepunahan massal yang bahkan 100-1000 kali lebih cepat dari kepunahan massal sebelumnya. Bahkan banyak spesies yang musnah sebelum ditemukan oleh para ilmuwan. Jika kepunahan massal sebelumnya terjadi akibat perubahan alam, kepunahan antroposen terjadi akibat satu spesies memusnahkan spesies lain. Dan dalam sepanjang sejarah, satu spesies bisa merubah seluruh planet. Spesies itu adalah manusia. Hanya saja semua yang telah dilakukan oleh manusia, cepat atau lambat akan berdampak pada dirinya sendiri. Perilaku manusia yang terlalu konsumtif dan eksploitatif telah menghabiskan sumber daya di bumi.
deforestasi, overfishing, industri besar yang mencemari lingkungan, perburuan satwa, perang, dan konflik politik. Itu semua akan berdampak pada keseimbangan ekologi yang sudah terbangun selama ribuan atau bahkan jutaan tahun di alam. Jika itu dibiarkan, kelak kelaparan dan perebutan sumber daya alam adalah hal yang tidak bisa dielakkan. Jika kita tidak berbenah di masa sekarang, maka bersiaplah menghadapi kepunahan massal ke-6 dengan manusia sebagai pelaku sekaligus korbannya. Seperti kata Mahatma Gandhi, dunia ini cukup untuk semua organisme hidup, tapi tidak untuk satu orang serakah. Sekian dariku, terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi, selamat Hari Hutan Sedunia. Semoga semua organisme hidup berbahagia. Semoga keanekaragaman hayati selalu terjaga. Salam lestari, salam konservasi.